Audio Jungle. Audio Jungle. Lu juga dong ini dong. Ya, Ya, nah, kita mulai acara kajian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal Insya ham- innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu Allah. wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Puji dan syukur, marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pada pagi hari yang cerah ini, yang berbahagia ini, kita masih diberikan kesempatan, kesehatan untuk dapat menghadiri kajian subuh kita bersama Dr. Ahmad Kurnia. Salawat dan salam tahan dirinya, marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, serta sahabatnya, dan insya Allah kita semua akan mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Berikut beberapa petunjuk selama kegiatan berlangsung untuk lebih melancarkan dan mengenai kegiatan kita pada pagi hari ini. Pada peserta diharapkan menyiapkan Al-Quran yang dapat segera diakses ketika kegiatan berlangsung. Jika peserta memiliki pertanyaan, dapat menyampaikan di kolom chat ini atau segera langsung nanti setelah pemaparan materi selesai. Selama pemaparan materi, diharapkan peserta mematikan atau mute mikrofon device-nya masing-masing. Dan untuk mendapatkan file presentasi kegiatan pada pagi hari ini dapat di-download pada link di bawah ini. Dan untuk melihat rekaman kajian lalu juga dapat diakses via channel YouTube Dr. Ahmad Kurnia pada hari ini. Pada pagi hari ini tema kajian kita adalah Allah melatih secara bertahap dalam segala sesuatu, begitu juga dengan rezeki. Dan untuk tidak memperpanjang waktu, kami persilakan kepada Dr. Ahmad Kurnia untuk menyampaikan tausiahnya kepada Dr. Ahmad Kurnia. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hab lana min amrina rasadan. Mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat karunia, rahmat, ridhonya, kasih sayangnya, nikmat dan kemuliaannya, tidak ada putus-putusnya kita mengkaji kalimat Al-Quran, tidak ada putus-putusnya insya Allah kita akan koreksi kehidupan kita dengan Al-Quran, yang insya Allah akan tercapailah tujuan Al-Quran sebagai syafaat. Salawat dan salam pada junjungan Nabi besar Muhammad SAW beserta para sahabatnya yang telah berjuang dengan darah, harta, jiwa, dan air mata untuk tercapainya, terselenggarakannya keadilan dan rahmat bagi seluruh alam. Hari ini kita akan membahas bahwa semua yang disampaikan Allah itu dalam segala hal itu adalah secara bertahap. Pembentukan alam ini secara bertahap, pembentukan manusia juga secara bertahap, dan begitu juga proses pemberian rezeki itu secara bertahap. Secara bertahap di sini artinya supaya kita itu terbiasa sehingga kita tidak kaget lagi, sehingga kita udah terlatih ya, sehingga bisa mempergunakan apa yang semua dititipkan Allah itu hanya semata-mata untuk Allah nih. Karena yang dititipkan Allah itu amanat yang kalau seandainya kita tidak sesuai dengan kalimat Allah, bisa jadi kita sendiri kecemplung nih ke neraka atau kecemplung ke surga. Antara cemplung neraka dan cemplung surga ini itu kita sendiri yang nentuin. Ya, kita sendiri dalam segala hal kita semua sendiri. Ya. Nah, jadi kalau kita udah tahu seperti itu, kita harus mengerti Al-Qur'an. Kita harus mengolahragakan Al-Quran, kita selalu harus membersihkan seluruh aktivitas kehidupan ini dengan kalimat Al-Quran. Falhama fujuroha wa taqwaha, qad aflaha man zakaha wa qad khaba man dasaha.
Itu surat 91 ayat 8 sampai 10. Nah, jadi hari ini kita membahas seperti itu ya. Jadi banyak pelajaran yang bisa diperoleh alam beserta isinya. Pembentukan alam, pembentukan isinya, semuanya dilakukan secara bertahap. Semuanya bisa belajar dan memperoleh ilmu luar biasa dari Al-Quran. Ilmu yang menembus segala lintasan zaman, suku, daerah, prinsipnya tidak berubah hingga dunia kiamat. Ilmu yang bila mau mempelajarinya, merenungkannya sedikit, akan menjadi ilmu luar biasa yang tidak bisa dilukiskan oleh 8 lautan. Begitu juga semua rezeki untuk memperoleh kehidupan bisa direnungkan, akan terbaik bila diperoleh secara bertahap. Apalagi rezeki yang diperoleh ditujukan kepada Allah, ya akan menyadari bahwa semua yang dititipin Allah itu adalah fata morgana. Kalau seandainya tidak ditujukannya kepada Allah. Karena semua titipan Allah itu akan ditinggalkan. Harta, anak, masa muda kita, semua akan kita tinggalkan. Ya, nah kalau seandainya kalau ditinggalkan begitu aja sih nggak apa-apa. Ya, dipertanggungjawabkan, ditinggalkan ke anak bahaya ke anak. Ya, nah jadi kita harus hati-hati dalam semua titipan itu. Bila telah yakin semua kehidupan dunia adalah fata morgana dan menjadi beban dunia dan akhirat, manusia tentunya akan takut untuk melanggarnya, sehingga akan semakin berlimpah rezeki tersebut. Ya, dengan kita takut bahwa semua titipan itu akan diminta pertanggungjawabannya, kita jalankan sesuai dengan janji kita di waktu sholat, maka akan menghasilkan sesuatu yang berlimpah, ya, akan semakin bersinarlah seluruh cahaya Allah di dunia dan akhirat. Akan semakin banyaklah seluruh pintu rahmat Allah akan dibukakan. Ingatlah, alam beserta isinya adalah ciptaan mutlak Allah. Ikutilah semua peraturannya dengan baik dan semampu manusia. Sehingga semua fata morgana yang diamanati oleh Allah akan menjadi nyata dalam kehidupan selanjutnya. Semuanya akan membela di hadapan Allah segala pencipta dan pembuat peraturan. Ya Allah, mantapkanlah seluruh amanat ini menjadi suatu kenyataan di kehidupan nyata. Terus Don, ya. Nah, jadi surat Asy-Syura ayat 47 di situ tertulis, sekiranya Allah melapangkan rezeki pada hamba-hambanya, niscaya mereka akan berbuat melampaui batas di bumi. Tapi dia menurunkan dengan ukurannya yang dia kehendaki. Sungguh dia maha teliti terhadap keadaan hamba-hambanya. Sungguh Allah maha melihat. Ya, jadi dari sini nih kita dikasih terbatas dulu. Kita olah sehingga menjadi sesuatu yang luar biasa. Jadi kita nggak takut. Ya, sekali-kali tidak. Sungguh manusia itu benar-benar melampaui batas. Apabila melihat dirinya serba cukup, ya kita udah kaya kita lupa. Kadang-kadang kita walaupun digembleng dari keadaan nggak punya, kemudian jadi punya berlebih, sombong. Ya, nggak sadar bahwa semua itu adalah ujian. Ya. Dan mereka nggak sadar terus bermegah-megahan. Sehingga kita lalai terus sampai kamu masuk ke dalam kubur. Ya. Maka ketika mereka melupakan peringatan ya yang telah diberikan kepada mereka, kami pun membukakan semua pintu kesenangan untuk mereka. Sehingga ketika mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan pada mereka, kami siksa mereka secara tiba-tiba. Maka ketika itu mereka terdiam berputus asa. Yuk terus. Ya, minta nambah harta, padahal belum dilatih sedekah segala macam. Ya, surat Al-Mudathir ayat 12 sampai 17. Aku beri kekayaan yang melimpah, anak-anak yang selalu bersamanya. Aku beri kelapangan hidup seluas-luasnya. Kemudian dia ingin sekali agar aku menambahnya. Tidak bisa. Sesungguhnya dia telah menentang ayat-ayat Al-Quran atau Allah. Aku akan membebaninya dengan pendakian yang memayahkan. Ya,
Jadi akan dibebani terus sama Allah dengan seluruh yang dititipin Allah itu. Rasulullah telah memperingatkan dalam sabdanya yang berbunyi, andai kata anak Adam manusia mempunyai satu lembah dari harta, pastilah ia menginginkan yang kedua. Dan jika ia memiliki dua lembah, ia menginginkan yang ketiga. Ya, riwayat dari Bukhari dan Muslim. Ya, jadi kalau seandainya kita dititipkan harta, cobalah kita melawan rasa rakus kita ini dengan menyedekahkan yang berlebih itu. Karena ini untuk diri kita sendiri. Ini asantum asantum lanfusikum wa ini asantum palaha. Surat 17 ayat 7, surat 41, 46, surat 45 ayat 15. Untuk diri kita sendiri. Sehingga akan dilipatkan sama Allah. Surat 6 ayat 160 jadi 10. Surat Al-Baqarah 261, satu jadi 7 atau 700. Ini teori bagaimana kita memperoleh rezeki dari hasil titipan Allah supaya berlimpah. Ya, terus. Ingat, dunia adalah perhiasan yang menipu. Makanya dibilang, apa saja kekayaan, jabatan, keturunan yang diberikan padamu. Itu ada kesenangan hidup duniawi. Dan perhiasannya, sedang apa yang di sisi Allah lebih baik dan lebih kekal. Tidakkah kamu mengerti? Begitu juga surah 29 ayat 64, surah 18 ayat 7. Ya, semuanya dunia ini hanya menipu. Jadi yang dititipin Allah ini, ya kalau kita nggak hati-hati, kita nggak sadar, itu menipu semua. Ya, ini ada di sini diceritain yang digambar ini, yaitu seorang haji yang pengen dijulukin orang kaya dibeli perhiasan imitasi. Ya, cuman harganya berapa nih? 900.000 nih. Ya, nah bayangkan kita tertipu. Sama manusia juga bisa ditipu seperti itu dengan Allah. Ya, kalau kita tidak berfilosofi Al-Quran. Jadi yang kita perebutkan ini adalah dunia hayalan semua. Ya, dunia itu adalah hayalan semua, fata morgana semua. Ya, jadi kita harus latih bertahap untuk menuju jalan Allah dan untuk diwujudkan lagi untuk menjadi sesuatu yang nyata. Ya, terus ya, perhiasan kita yang menipu, baik dalam emas balokan seperti ini. Kemarin apa bekas ketua MA, ketua apa ya di rumahnya digerebek 1 triliun. Buat apa sih 1 triliun itu? Ya, emas batangannya. Ya, orang itu akan ditinggalin. Ya, terus sudah gitu berliannya, uang dolar, nah, semua akan ditinggalin. Surat 16 ayat 96 itu ditinggalin. Ya, ada di dunia. Surat 42 ayat 3. Pakailah untuk mencari pahala menuju Allah. Sehingga apa? Dari yang dikasih sedikit, kita akan jadi banyak. Kalau kita dikasih banyak, kita ingat lagi, jadi banyak lagi, jadi banyak lagi. Ya, daripada kita simpan begini. Kita cemas. Jangan. Dan Ya, Dok. terus karena kita lihat, ya kita udah tingkatin, ya. Yang kita ini apa sih? Makan cuma satu piring, tidur juga sama, antara tidur di hotel, antara tidur di tukang beca, matinya juga sama. Ya ada apa ditaruh di kuburan cuman letaknya 2 kali 1 meter. Ya, pertanyaannya, ya ada orang bule yang sok kaya, dibawa nih kekayaannya untuk dimasukin ke dalam kuburan yang bisa katanya menyogok malaikat, ya, menyogok Allah. Nggak bisa. Nah, kalau kita seperti itu, kita harus sadar. Semuanya kembalikan lagi kepada Allah. Insya Allah menjadi nyata nanti di akhirat. Terus, ini kita lihat nih.
akan menjadi beban dunia dan akhirat. Kita belikan ini dalam bentuk apa? Mobil mewah, ya. Lihat aja daftar pajaknya, amburadulnya, ya. Pertanyaan, sanggup nggak kita pada saat kita udah nggak berkuasa lagi, ya. Makanya Allah bilang, jangan, dengan sangat jelas. Allah membuat perumpamaan, surat 16 ayat 76. Orang yang dikasih beban amanat nggak bisa dijalankan ke sana kemari untuk ditingkatkan secara bertahap, akhirnya jadi beban-beban terus, ya. Terus itu beban di ini di di dunia, beban akhiratnya semuanya jadi bahan bakar api neraka, ya. Nah, kalau seperti itu kita sekali lagi, udahlah, kita makin sadar lah dengan kalimat Al-Quran sehingga kita tidak terjerumus nanti. Terus kita lihat beban untuk keluarga yang menerimanya juga ada, yaitu sindrom anak manja. Sindrom anak manja, ya, yang tidak dikasih dengan filosofi Al-Quran, anaknya akan kehidupannya sempit. Kita juga sempit, digiring ke arah kematian secara bertahap. Saking ininya dia jadi narkoba, jadi apa, ugal-ugalan hidupnya, ya, alkohol, morfinis, segala macam. Karena ada sumber yang ya seperti inilah, nggak dipakai untuk melatih anaknya. Ya, makanya tadi surat 42 ayat 27, ya, dikasih yang terbatas dulu, dilatih terus. Sehingga menjadi sadar bahwa, oh inilah susahnya mencari, bagaimana memberi orang, membantu orang dari situ. Ya, nah, jadi kalau seandainya kita tidak ini, kita tuh bebannya akan dihinakan di dunia dan di akhirat. Ya, supaya apa? Kita sadar. Kalau nggak sadar juga apa? Hartanya, anaknya semua jadi bahan bakar kafir neraka nih, surat 3 ayat 10. Ya. Makanya untuk sadarnya itu, ya, makanya di sini surat 32 ayat 21. Pasti kami timpakan pada mereka sebagian siksa yang dekat di dunia sebelum ajab yang lebih besar, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Bagaimana mau kembali ke jalan yang benar kalau kita tidak pernah mengkoreksi dengan kalimat Al-Quran? Bagaimana kembali ke jalan yang benar kalau seandainya kita apa tidak dipakai untuk aktivitas kehidupan sehari-hari? Ya, bohong aja itu. Kalau seandainya kita nggak dikoreksi, ya, terus kita lihat, apalagi kita memperoleh seluruh barang palsu itu dengan cara yang batil. Ya, di sini udah dikasih tahu nih, Al-Baqarah 188, janganlah kamu memperoleh harta dengan cara yang batil, dengan cara menyogok, ya, dengan cara menipu, menyogok hakim, dengan cara menipu segala macam, surat 4 ayat 29, ya. Padahal yang kamu cari kan cuma satu piring, ya, baju satu, anak juga sama seperti itu, ya. Makanya di sini bilang manusia lebih serakah daripada serigala liar, ya. Dua serigala lapar yang menghampiri seekor kambing tidak lebih berbahaya baginya daripada ambisi seseorang kepada harta dan kedudukan bagi sesamanya. Kita harus malu, ya. Terus, ya. Nah, orang-orang berkata yang pada hidup kaya, mereka berkata, aku kan lebih banyak harta dan anak-anak daripada, dan tentunya karena aku dimuliakan di dunia ini, nanti aku juga di akhirat nggak bakal diajar. Padahal dia nggak sadar, ya, bukanlah harta dan anakmu, ya, anak-anakmu, anak-anak kamu kepada kami, melainkan orang yang mengerjakan kebajikan. Mereka itulah yang memperoleh balasan yang berlipat ganda, ya. Jadi bukan anak yang mendekatkan diri kepada Allah atau harta. Jadi kebajikan itu, ya, makanya semuanya harus ditujukan kepada Allah. Yaitu pada hari ketika harta dan anak-anak tidak berguna, surat 26 ayat 88. Surat 3 ayat 10, bahkan menjadi bahan bakar api neraka. Ya, nah, kita harus mendidik anak ini, makanya harus secara bertahap-tahap supaya kita
hasilnya juga insya Allah akan sempurna. Terus, ya, bukankah seharusnya kalau kita seperti itu, kita bukan mencari harta sampai melupakan segalanya, tapi didiklah semuanya itu dengan takwa. Ya, udah jelas nih, sebaik-baik manusia surah 49 ayat 13 itu adalah takwa. Sebaik-baik perhiasan dan pakaian itu takwa. Sebaik-baik bekal nanti itu adalah takwa. Al-Baqarah ayat 197. Ya. Jadi ini tujuan kita. Dengan bertakwa itu dilimpahkan lagi tuh rezeki itu menjadi luar biasa yang tidak terhingga. Makanya Allah bilang di surat 65 ayat 3, bacain ya Don. Surah. Don, Ya, Dok. Ya, Dok. At-Talaq ayat 3. 65 ayat 3. At-Talaq ayat 3. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan dia memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusannya. Sungguh Allah telah mengadakan ketentuan bagi sesuatu. Sudah Don? Nah, Dok. Ya, lanjut. Ya. Ingat, semua yang dicari di dunia ini, yang jelas kita nggak bakal bisa merubah musibah. Tidak bisa merubah jadwal mati. Ya. Nah, udah dikasih tahu nih, apabila setiap manusia tetap tiba ajalnya nggak bisa maju, nggak bisa mundur sedikit pun, ya datanglah sakratul maut. Wajah sakratul maut bil haqqi zalika ma kunta minhu tahid. Ya, itulah yang dahulu hendak kamu hindari. Terus Al-Haq ayat 27 30, wahai sekiranya kematian itulah yang menyudahi segala sesuatu. Hartamu sama sekali tidak berguna bagiku. Kekuasaanku telah hilang dariku. Ya, jadi dari semua itu kita bersihkan seluruhnya, dapat harta yang halal, kemudian kita persiapkan untuk menuju jalan Allah. Itulah yang akan membuat selamat. Ya, kalau nggak sanggup ya bertahap, insya Allah Allah akan berikan rezeki yang luar biasa nantinya di dunia dan di akhirat. Terus, ya, jangan manusia menyangka semua pemberian Allah itu bertanda Allah itu baik. Ya, dikasih harta, dikasih harta pas-pasan, gunakan menuju jalan Allah. Dengan kita menuju jalan Allah dipersiapkan itu semua, yaitu carilah para akhiratmu dengan apa yang aku berikan kepadamu, persiapkanlah itu untuk hari esok. Surah 59 ayat 18. Sehingga kita akan selamat. Ya, terus ini lihat nih. Jangan kita sekali lagi mengakui bahwa apa yang kita peroleh itu adalah hasil dari kepintaran kita. Ya, bayangkan Sulaiman Araj ini miliarder Saudi milih hidup miskin. Dia tahu bahwa hartanya ini akan membebani dia nanti. Ya, dia tahu itu bukan karena kepintarannya, memang itu cobaan dari Allah. Ya, makanya dia dia berikan lagi, dia sumbangkan lagi semuanya. Hampir semuanya disumbangkan. Sedangkan Korun, ya dia mengaku bahwa harta saya karena kepintaran saya. Surah 28 ayat 78. Kalau kita seperti itu, surah 39 ayat 49 50, seluruh amal ibadah kita akan hilang. Ya, sungguh orang-orang yang sebelum mereka pun telah mengatakan seperti itu. Tidak berguna lagi bagi mereka apa yang dahulu mereka kerjakan. Amal ibadah kita hilang. Kita nggak sadar. Terus, ini kita lihat. Ya, ada di zaman Nabi Musa satu, yaitu contohnya Korun, dia mengkhianati, yaitu akhirnya dia terbenam dengan hartanya dan mengaku-ngakui bahwa kekayaannya itu karena pintarannya. Satu lagi, yaitu yang dikasih harta kaya,
dijanjikan sama Allah itu 1 tahun, ternyata bisa dipergunakan untuk rahmat bagi seluruh yang ada di negeri situ. Akhirnya hartanya itu ini apa diperpanjang lagi, terus diperpanjang lagi, jumlahnya ditambah lagi. Ya, ini yang seharusnya kita tiru. Terus, ya, latihlah terus dengan kalimat Allah dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, kamu belum berbuat kebajikan sebelum kamu mensedekahkan apa yang kamu apa yang kamu cintai. Walaupun itu dalam keadaan susah, surat 65 ayat 7. Ya, semua itu kesanggupanmu, ya. Dan itu untuk dirimu sendiri, surat 45 ayat 15. Bersiaplah mengerjakan kebajikan. Itu adalah untuk dirinya sendiri. Barang siapa mengerjakan kebajikan itu untuk dirinya sendiri. Barang siapa mengerjakan kejahatan itu menimpa dirinya sendiri. Kemudian kepada Tuhanmu lah kamu dikembalikan. Jadi kita tinggal milih mau kemana kita nih. Seluruh dari titipan Allah. Mau bertambah, bertambah tapi kita terus bertambah tapi kita dapat di dunia, dapat di akhirat, atau bertambah tapi menyiksa kita di dunia, apalagi menyiksa di akhirat nantinya. Ya, terus ya, persiapkan menuju kehidupan abadi, yaitu surat 59 ayat 18. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wa taqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Persiapkanlah seluruhnya itu untuk hari esok. Hari ini kita nggak tahu, yaitu untuk bekal kita nih, bawa bekal karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Bertakwalah kepadaku, wahai orang-orang yang mempunyai akal sehat. Dan takutlah kamu pada hari ketika kamu semua dikembalikan pada Allah. Kemudian setiap orang diberi balasan yang sempurna sesuai dengan apa yang telah dilakukannya. Mereka tidak dijalimi, ya, tidak dirugikan. Itu pilihan kamu sendiri, ya. Terus, ya, sehingga apabila kita jauh dari kalimat Allah, kita akan semakin jauh, semakin tertutup hati kita. Dan itu dijelaskan di surat 22 ayat 31. Beribadalah dengan ikhlas pada Allah tanpa mempersekutukannya. Barang siapa mempersekutukan Allah, seakan dia jatuh dari langit, disambar oleh burung, atau diterbangkan dengan angin ke tempat yang jauh. Ya, surat An-Nisa 167, 168, nggak ditunjukkan ke jalan yang lurus, tapi menjalan jimpang yang menuju ke neraka. Ya, kenapa? Mereka dihinakan di dunia, dihinakan di akhirat. Kenapa? Mereka yang ngikutin perintah Allah dan contoh Rasulnya. Ya, surat 58 ayat 5. Terus, ya nih, kalau kita semua jalani sesuai kalimat Allah, pada waktu sakratul maut, ya seperti digambarin tersenyum dia. Ya, makanya dibilang patulah seruan Tuhanmu sebelum datang dari Allah suatu hari yang tidak dapat ditolak atas perintah dari Allah. Pada hari itu kamu tidak memperoleh tempat berlindung, tidak pula dapat mengingkari dosa-dosa. Takutlah pada hari ketika kamu semua dikembalikan pada Allah. Kemudian setiap orang diberi balasan yang sempurna sesuai dengan apa yang telah dilakukannya. Mereka tidak dijalimi atau dirugikan, itu pilihan sendiri. Makanya sehari-hari lagi ya, bersihkanlah seluruh aktivitas dengan Al-Quran. Surat 91 ayat 9. Ya, tahan hawa nafsu kita. Ya, apa yang dititipin Allah tahan. Jangan kita muasin hawa nafsu kita. Ya, adapun orang-orang yang takut pada besaran Tuhannya dan menahan dirinya dari keinginan hawa nafsunya, sungguh surgalah tempat tinggalnya. Terus, ya. Sehingga kalau kita udah seperti itu, kita terbiasa, pintu rahmatnya lagi dibukakan, ya. Sehingga apa? Kita udah terbiasa, akan makin hebat kita. Akan makin bergema seluruh kalimat Al-Quran. Entah itu di diri kita sendiri, di keluarga, dan orang-orang sekitarnya menjadi contoh semuanya. Ya, karena Al-Quran itu adalah kitab yang penuh rahmat. Apabila kita bisa membuka rahmat itu, surat 17 ayat 100, dibukakan lagi pintu rahmat itu.
Tapi apabila kita menyimpang diganti. Ya, surat 72 ayat 16 17. Semakin dibukakan pintu rahmat itu ujian bagi kita istiraj. Ya, kalau kita kuat, kita sanggup semua akan istimewa kita. Jiwa kita harus dipaksa untuk berbuat kebajikan. Sesungguhnya orang-orang yang soleh, orang saleh terdahulu, mereka terbiasa melakukan kebaikan secara spontan tanpa paksaan. Sementara diri kita itu nyaris tidak terbiasa berbuat kebajikan, melainkan harus dengan paksaan. Karena itu sepatutnya kita memaksa diri kita agar terbiasa melakukan kebaikan. Terus, ya, cari itu semua yang dititipkan oleh surat 28 ayat 77 untuk cari para akhirat, untuk persiapan kita 59 ayat 18, ya, supaya kita datang itu dengan membawa bekal, bekal syafaat, ya. Di dunia ini makanya Waku Robi adihni mutohalasiki wadrihni muhrajasiki wadlimi ladunkan sultan nasir, ya Allah, keluarkanlah aku dalam keadaan bersih, masukkan juga aku dalam keadaan bersih. Jadikanlah apa yang titip di dunia ini menjadi penolongku nanti di akhirat. Surat 17 ayat 80. Ya, terus. Ya, ingat pembentukan manusia dan alam secara bertahap. Semuanya bertahap. Kita dikasih rezeki bertahap bisa nggak? Dengan dikasih rezeki itu bisa diolah nggak? Ya, pembentukan manusia, pembentukan alam surat An-Najiyat ayat 28 sampai 34 itu semua bertahap. Terus, ya, ini contohnya bertahap, ya. Pembentukan manusia bertahap. Nanti pun kita perkembangannya sampai tua itu bertahap semua. Nggak ada sesuatu yang luar biasa. Coba bayangkan kalau kita baru dari anak kecil, atau dalam satu hari jadi tua, ya repot lah. Ya, tapi dikasih supaya kita apa nggak menyadari perubahan itu semua. Ya, makanya kita nggak kaget nantinya. Begitu juga untuk kekayaan segala macam. Terus, ibu kita pembentukan alam dan isinya semua terjadi secara bertahap. Ya, kita bisa pelajari nih seluruhnya dari ilmu Al-Quran ini. Ya, kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda kebesaran kami segenap penjuru dan pada diri mereka sendiri. Sehingga jelaslah bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah benar. Tidak cukupkah bagi kamu bahwa Tuhanmu menjadi saksi atas segala sesuatu? Begitu juga surah 45 ayat 3 sampai 6. Ya, semuanya itu kalimat Al-Quran semua. Nah, sekarang pertanyaannya, ya, semua aktivitas, semua segala macam, semua permasalahan itu ada Al-Quran untuk menyelesaikannya semua. Mau nggak kita belajar? Ya, kalau kita nggak mau belajar sayang banget. Terus, ya, patuhilah seluruh perintah Allah dan larangannya. Yang tadi udah hampir dikasih tahu, yaitu patuhilah seruan Tuhanmu sebelum datang dari Allah hari yang tidak dapat ditolak atas perintah dari Allah. Pada hari itu kamu tidak memperoleh tempat berlindung dan tidak pula dapat mengingkari dosa-dosa. Ya, jadi sama begitu juga surat Al-Baqarah 281, surat Al-Baqarah 123 tidak ada syafaat sama sekali. Nah, ini kita harus cari. Terus, ya, sekarang kita udah tahu nih. Mau nggak kita untuk dimuliakan Allah dengan kalimat Al-Quran? Tidakkah manusia terpacu untuk membuktikan kalimat Al-Quran yang istimewa tersebut? Tidakkah manusia terpacu untuk menyempurnakannya? Tingkah laku kita dengan kalimat Al-Quran. Tidakkah manusia terpacu untuk menjalankannya? Tidakkah manusia terpacu untuk menjadi contoh bagi generasi berikutnya? Tidakkah manusia terpacu di dalam segala hal dengan kalimat Al-Quran? Tidakkah manusia rindu untuk dimuliakan seperti pada penciptaan Adam sebelumnya? Tidakkah manusia rindu untuk selamat di dalam ujian di dunia ini oleh Allah yang mengamanatkan? Tidakkah manusia rindu untuk disambut seperti sambutan gelar dunia? Tidakkah manusia mau membersihkan seluruh kehidupan seharinya dengan Al-Quran? Apalagi yang ditunggu? Sementara waktu terus berjalan,
Sementara yang digapai masih sangat sedikit sekali sebagai bekal menghadap Allah. Sementara yang diharapkan akan syafaat dari Al-Quran tersebut. Malulah menghadap Allah, malulah menghadap Rasulullah. Kalau itu hanya sekedar di bibir, bukan di seluruh segala aktivitas. Sesuai dengan janjimu di waktu sholat. Paculah dengan Al-Quran dalam sisa waktumu. Insya Allah kita akan selamat. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau bertanya? Ya, siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya dok, di surat Muhammad ayat 23, mereka itulah orang yang dikutuk Allah lalu dibuat tuli pendengarannya dan dibutakan penglihatannya. Maka tidakkah mereka menghayati Al-Quran ataukah hati mereka sudah terkunci? Yang dimaksud yang dikutuk ini apa ya dok ya? Karena kita nggak mau belajar Al-Quran, Bu. Hmm. Tegur tadi surah 47 ayat 24 apala ya tadabun Al-Quran am ala kulbin akpaluha. Kenapa baca Al-Quran kamu nggak ngerti? Surat Jadi 30 dikutuk ya, Dok? kalau seandainya kamu nggak ngerti akan aku tutup panca indera kamu. Ya. Nah, apabila kamu nggak ngerti juga nggak menjalankan juga akan aku palingkan wajahmu ke belakang. Surat 4 ayat 47. Ya, apabila kamu nggak ngerti juga itu semua, ya itu kamu makhluk yang paling rendah di hadapanku. Surat 8 ayat 22. Jadi mulailah kita membuka seluruh aktivitas ini dengan kalimat Al-Quran. Ya, sehingga kita nggak ditutup sama Allah. Untuk memiliki sana itu adalah diri kita sendiri. Ya, diri kita sendiri. Untuk menentukan kita mau menuju jalan Allah apa enggak diri kita sendiri. Karena kita udah dikasih contoh sama Rasulullah. Ya, laqad kana lakum fi Rasulillahi wasatun hasanah. Itu Rasulullah itu akan berjalan. Bagaimana Rasulullah ini berusaha mengembangkan ya memaknai kalimat Al-Quran ini menjadi sesuatu yang luar biasa. Ya, dia nggak bisa tulis baca Rasulullah, tapi begitu hebat. Nanti. Halo, Assalamualaikum. Suaranya nggak ada. Halo, kalau seandainya kita Ya, belajar Quran ini, ya kita bisa melihat dan menerjemahkan alam ini cukup dengan kalimat Al-Quran. Suaranya jelas kan? Jelas, Dok. jelas tadi hilang sebentar. Putus Ya. sebentar. Jadi kita bisa melihat alam ini dengan kalimat Al-Quran. Semuanya jelas dah, percaya dah Mas Airi. Ya, Menyelesaikan permasalahan ya dok. semua permasalahan ada di Al-Quran. Mendidik anak panca inderanya supaya menjadi orang hebat di dunia ini ada di Al-Quran. Mendidik supaya rezeki itu akan berlimpah di dunia ini ada dengan Al-Quran. Mendidik untuk menjadi hukum aksi reaksi yang luar biasa dengan kalimat Al-Quran ada semua. Di teori simbiosis mutualisme yang ada di alam ini supaya menjadi luar biasa rahmat bagi seluruh alam ada. Mendidik untuk menjadikan body di tubuh manusia itu ada semua. Ya, pertanyaan kenapa kita nggak mau belajar? Itu aja. Setan yang bodoh. Dok. Hah? Setan yang menggoda. Bukan setan yang ada, harus dilawan. Memang setan itu diciptakan Allah kita untuk bermaksiat dengan sungguh-sungguh. Surah 19 ayat 80. Berapa dan? Ayat 83. Baca dulu. 183. Surah Maryam ayat 83. Bismillahirrahmanirrahim.
Tidakkah engkau melihat bahwa sesungguhnya kami telah mengutus setan-setan itu kepada orang-orang kafir untuk mendorong mereka berbuat maksiat dengan sungguh-sungguh. Sadaqallahu adzim. Nah, itu bermaksiat dengan sungguh-sungguh. Sementara apa? Kita yang diuber maksiatnya kan? Sama setan kan? Hah? Iya, Dok. Apa? Nggak menyadari, Dok. Nggak menyadari kan? Iya. Karena kita nggak belajar Al-Qur'annya separuh-separuh, bukan secara kafah. Ya ayyuhalladzina amanu fi silmi kafah wala tatabi'u khutuwati syaiton innahu lakum aduwwun mubin. Kejalina Al-Qur'an secara kafah. Setan kan udah dijelaskan. Ada lagi yang mau bertanya? Terima kasih, ya, Dok. Assalamualaikum Pak Zulkurnia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kurnia, eh, untuk mencapai kondisi di mana orang tidak harus takut akan masa depan terkait dengan misalnya nafkahi keluarganya atau eh, menjamin pendidikan anak-anaknya, apakah misalnya di sini harus ada tanggung jawab pemerintah sehingga misalnya kita contoh aja di negara-negara komunis ya, di mana tidak ada kelaparan. Setiap orang itu harus dapat makanan atau setiap orang itu dapat kesempatan belajar. Nah, apakah untuk kondisi kita di Indonesia ini, pemerintah seharusnya juga bertanggung jawab dalam menciptakan kondisi demikian, sehingga tidak akan terjadi lagi misalnya orang itu terpadaya untuk mengumpulkan harta. Gimana menurut pendapat Pak Dukunia? Terima kasih. Itu ada jawabannya di Al-Quran tuh. Surah 21 ayat 37 bacain ya Don. Surah Al-Anbiya ayat 37. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Manusia diciptakan bersifat tergesa-gesa. Kelak akan aku perlihatkan kepadamu tanda-tanda kekuasaanku. Maka janganlah kamu meminta aku menyegerakannya. 21, 33, 73 Don. Hah? 73. 73. Al-Anbiya ayat 73. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kami menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami. Dan kami wahyukan kepada mereka agar berbuat kebaikan, melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Dan hanya kepada kami mereka menyembah. Sadaqallahul azim. Itu kita harusnya menjadikan pemimpin-pemimpin kita itu yang menjalankan kalimat Allah. Kita menjadikan pemimpin yang tidak menjalankan kalimat Allah, akibatnya apa? Ya sama seperti Firaun, mengadu domba, menggiring kita ke neraka. Surah 28 ayat 4 bacain Don. Pemimpin yang menipu, yang adu domba. Surah Al-Qasas ayat 4. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sungguh Firaun telah berbuat sewenang-wenang di bumi dan menjadikan penduduknya berpecah belah. Dia menindas golongan dari mereka, Bani Israel. Dia menyembelih anak laki-laki mereka dan biarkan hidup anak perempuan mereka. Sungguh dia Firaun termasuk orang yang berbuat kerusakan. Ya. Nah, jadi itu udah jelas tuh. Pemimpin yang mengadu domba, pemimpin yang bawa ke neraka. Surah 28 ayat 41 baca dong. Surah Al-Qasas ayat 41. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kami jadikan mereka para pemimpin yang mengajak manusia ke neraka, dan pada hari kiamat mereka tidak akan ditolong. Sadaqallahul azim. Nah, sekarang kita gini. Oke lah, kita udah dapat pemimpin ya yang nggak memperhatikan rakyatnya, yang nggak takut itu sebagai amanahnya, ya. Nah, sekarang kita umat Muslim sendiri yang harus menyelesaikannya. Ya, umat Muslim ini harus bersatu untuk menyelesaikan seluruh permasalahan itu. Ya, makanya Allah didik dengan perjanjian di waktu
sholat, Allah didik dengan tujuan itu puasa, supaya mereka itu menjadi bertakwa semua. Sehingga dia sadar harta itu gunanya, ya misalnya ada tetangga-tetangga yang kelaparan, tetangga-tetangga yang nggak sekolah, dia cepat secara refleks untuk ngebantu menyelesaikan masalah itu. Sehingga dengan kita seperti itu, nggak mengharapkan rasa terima kasih ya dari orang yang kita bantu, insya Allah kita itu akan diizin sama Allah. Makanya Allah bilang di surat 76 ayat 8 sampai 12 baca deh. Surah 6. 6, 76, Al-Insan ayat 8. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan mereka memberikan makanan yang disukai kepada orang miskin, anak yatim, dan orang yang ditawan. Sambil berkata, sesungguhnya kami memberi makanan kepadamu hanyalah karena mengharapkan keridhaan Allah. Kami tidak mengharapkan balasan dan terima kasih dari kamu. Sungguh kami takut akan azab Tuhan pada hari ketika orang-orang berwajah masam penuh kesulitan. Sadaqallahul azim. Ya, itu tugas kita jadi. Kalau pemimpinnya udah seperti itu tugas kita semua. Ya, tugas kita semua. Kalau kita menjunjung nanti untuk disambut sama Rasulullah, ya kita harus jadikan Al-Quran itu cara hidup kita. Ya, sehingga insya Allah kita akan selamat. Ya, ada lagi kurang lebih gitu ya. Makasih Pak Tukunya. Kalau model jaminan kita sekarang pendidikan ini dulu, akidah dulu untuk umat muslim ini. Insya Allah akan ini. Akan insya Allah kita nggak takut. Ya, makanya Allah bilang nih, kul nahbitu minha jami'a fa imma yatanakum minni hudan faman tabi'a hudaya walaupun alaihim walahum yahjanun. Al-Baqarah 38. Adam lu turun aja ke bumi. Nanti buku petunjukku akan aku kasih. Maka engkau nggak ada rasa takut dan gelisah. Seluruh alam ini nggak ada takut dan gelisah kalau mengikuti petunjuk Al-Quran. Ya, oke, kurang lebih gitu ya. Ya, makasih Pak. Ada lagi yang mau bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dokter. Waalaikumsalam. Ini tadi menyambung pemimpin yang tidak amanah tadi. Jadi kan dia harus mempertanggungjawabkan kan semuanya itu. Terus sebetulnya kan mereka itu bisa bertobat sebelum nyawa di tenggorokan. Apa itu dia bisa memungkinkan untuk bertobat dengan kalau dihubungkan dengan ayat di Tahmrin, surat Tahmrin ayat 8 itu kan harus bertobat nasuha, tobat yang semurni-murninya. Gitu loh, Dok. Padahal dia kan itu berdosanya kan ya sama rakyat, sama Allah, sama apa, pokoknya sama, nggak tahu lah, sama semuanya. Terus dia harus bertobat dengan semurni-murninya. Apa mungkin dia bisa melakukan itu? Terus yang kedua, kalau saya baca di surat Ghafur 40 ayat 8 itu, malaikat ayat 7 atau 8 lupa. Malaikat mendoakan orang yang bertobat untuk mendapatkan ampunan dan rahmat dan dipelihara dari azab neraka. Terus kalau kita sebagai umat kalau berwudu juga selalu ada doa yang selalu memohon untuk orang-orang yang suka bertobat. Makanya saya mohon penjelasan Dok, sebetulnya apa sih Dok hakikat tobat itu tadi? Karena kok sampai malaikat mendoakan bagi orang-orang yang bertobat. Berarti kan ada kekhususan orang yang bertobat mendapat doa dari didorong doa dari malaikat. Itu Dok yang saya tanyakan. Jadi apa toh sebetulnya hakikat tobat yang sebenarnya itu bagaimana gitu loh Dok. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita tobat itu akan akan diampuni sama Allah apabila kita ada memperbaiki diri.
Kalau tobat nggak mau perbaiki diri, dia ulang lagi, itu namanya tobat ledek, tobat ngeyel. Ya, makanya Allah bilang surat 16 ayat 119, baca dah. Surat An-Nahl ayat 119. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian sesungguhnya Tuhanmu mengampuni orang yang mengerjakan kesalahan karena kebodohannya. Kemudian mereka bertobat setelah itu dan memperbaiki dirinya. Sungguh Tuhanmu setelah itu benar-benar Maha Pengampun, Maha Penyayang. Sadaqallahu. Perbaiki diri nih. Kuncinya memperbaiki diri. Asal sebelum nyawa sampai tenggorokan. Baca dah Don, surat 4 ayat 18. Surah An-Nisa ayat 18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan tobat itu tidaklah diterima Allah dari mereka yang melakukan kejahatan hingga apabila datang ajal kepada seseorang di antara mereka. Barulah Udah. yang- Ya, apabila datang aja udah nggak nyawa sampai tenggorokan udah nggak diterima. Ya. Nah, untuk menuju ke sana itu diri kita sendiri yang menentukan. Kalau kita nggak mau menentukan, nggak mau merubah, nggak bakal bisa. Rasulullah pernah mendoakan itu. Ya, itu ada di surat 9 ayat 80, baca Dodon. 80. 2980 surah Al-Ankabut ayat 80. Ini berapa tuh? 9, 9. 9. Taubah. Taubah. 98 Taubah ayat 80. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sama saja engkau, hai Muhammad, memohonkan ampun bagi mereka atau tidak memohonkan ampunan bagi mereka. Walaupun engkau memohonkan ampunan bagi mereka 70 kali, Allah tidak akan memberi ampunan kepada mereka. Yang demikian itu karena mereka ingkar atau kafir kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Sadaqallahul adzim. Itu udah dicontohkan Rasulullah sama pamannya Abu Thalib. Karena gengsi Abu Thalib, ya, akhirnya apa? Dia lebih memilih dunia. Akibatnya apa? Dia terperosok. Ya, jadi itu semua tergantung dari kita. Ya, kalau kita nggak ada niat untuk ke sana, pemimpin nggak ada niat ke sana, nggak bakal bisa. Maupun didoain segala macam. Nah, untuk menuju ke sana, ini harus ada yang ngebisikin, yaitu ulama segala macam. Ya, ini jangan main-main nih. Lu ini dosanya nanti banyak nih. Bahan bakar nerakanya banyak nih. Bahan bakar neraka dari jabatan lu, belum apa orang-orang yang kamu jerumuskan, yang kamu bikin sengsara, ya harus ada yang bisikin sehingga takut ya. Kalau terus dia mau merubah, tapi kalau seandainya dia hanya sekedar di situ, dia nggak mau merubah karena gengsinya segala macam, takut diiniin sama orang-orang sekitarnya, ya udah selesai itu, ya selesai udah. Kadang-kadang yang goda ini jabatan, ini gengsi segala macam, apalagi dia misalnya sebagai seorang presiden atau menteri atau apa, lu tahu apa sih lu? Ah udah, jauh dari Allah. Ya, mau didoain bagaimana nggak bisa. Ya, dia sendiri yang harus tentukan. Ya, kurang lebih gitu ya, Bu Wik ya. Halo, Bu Wik. Ya, Dok. Ya, Dok, terima kasih. Sebentar, Dok, mau boleh nanya satu lagi, Dok? Boleh. Iya, kalau saya membaca itu bingung di Al-Furqan ayat 70. Itu kok kebaikan apa kecuali orang yang bertobat dan beriman itu mengerjakan kebajikan diganti dengan kejahatan diganti kebajikan gitu loh, Dok. Itu maksudnya gimana, Dok? Jadi gini ya, Ayat ya. Apa ada kaitannya dengan ayat yang di atasnya 68 orang yang sudah berbuat zolim itu, Dok? Apa ada kaitannya itu apa
semua perbuatan itu kok kejahatan dengan kebaikan itu dok. Terima kasih dok. Jadi ini ya, Don bacain komplitnya Don. Ya dok, halaman surat 25 ayat 70. Pokoknya prinsipnya ya dia akan kejahatan yang dulu itu akan dihapuskan kalau diganti dengan kebajikan, memperbaiki diri. Ya, nah itu seperti itu. Ya, itu banyak ayatnya, bukan ayat 16 ayat 119 tadi bacain Doni, surat 7 ayat 143, surat 16 ayat 110, surat 4 ayat 16, surat 4 ayat 110, ya, surat 5 ayat 39, surat 5 ayat 89, ya. Banyak ini ayatnya. Surat 64 ayat 9, surat 65 ayat 5. Nah, jadi udah jelas, ya. Nah, jadi pertanyaannya itu kita sendiri semua. Mau nggak memperbaiki diri? Kalau kita tidak mau memperbaiki diri untuk menebus dosa dari yang berbuat kejahatan, kita ganti dengan kebajikan, ya itu salah kita sendiri. Ya, salah kita sendiri. Ya, kurang lebih begitu ya. Baik, Iya dok, terima kasih dok. ada lagi yang mau bertanya? Assalamualaikum, aku bertanya dok. Yuk, bertanya silakan. Waalaikumsalam. Eh, surat surat sebentar dokter, surat 6 surat Hud kalau nggak salah. Apa? Surat 11 Hmm. 11 ayat 6 di sini dikatakan auzubillahi minasyaitonirrajim, dan tidak satupun makhluk bergerak bernyawa di bumi melainkan semuanya dijamin Allah rezekinya. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua tertulis dalam kitab yang nyata, Lauh Mahfuz. Itu artinya, maksudnya gimana dok, tempat kediaman dan penyimpanannya? Jadi gini ya, kayak saya nih sebagai seorang dokter, ya, saya bilang sama Allah, ya Allah, hari ini saya nggak dapat rezeki, ya Allah. Ya Allah, untuk yang akan datang, ya Allah, tolong kasih rezeki, ya Allah. Rezeki itu saya bisa untuk saya pakai untuk bersedekah lagi, ya Allah. Yang tahu doa saya itu orang yang bakal didatangin itu, yang bakal mendatangi itu siapa? Allah kan? Iya. Allah yang menggerakkan hati. Ya, orang-orang yang mampu ini untuk datang ke saya untuk dikasih rezeki ke saya, ngasih rezeki ke saya. Karena Allah tahu tempat nyimpennya, orang mendistribusikannya kemana tahu. Ya, misalnya saya lagi nggak ada duit nih, toto ada kucuk-kucuk datang orang dari Bali. Dia lihat di medsos saya tuh, oh dokter Kurnia ini tukang nulis, tukang ininya selalu baik dengan Al-Quran segala macam. Digerakin aja sama Allah. Ah, gue mau datang ke dokter Kurnia nih. Oh, ini Hmm, kita gerakin siapa hatinya dia? Allah. iya. Untuk memenuhi catatan rezeki Tawakul Mahfud hari ini saya dapat rezeki dari dia. Ya, Iya. yang nggak dijamin itu adalah gaya hidup. Ya, jadi semuanya dijamin. Misalnya, ya kita dapat duit 4 juta nih, UMR lah. Gaya hidupnya beli beli bajunya aja yang harganya 1 juta, ya nggak bakal cukup lah. Ya, misalnya gaya hidup kita dapat gaji 2 juta, rumah kontrakan nggak bayar lah, punya orang tua segala macam. Kita hidupnya apa? Untuk mencukupi mengatur 2 juta itu kita berikan apa telur, terus sudah gitu buah-buahan, sayur-sayuran, tempe, cukup itu. Beras segala macam cukup insya Allah. Ya, kalau mintanya yang lebih dari itu ya susah. Nah ini yang dijamin sama Allah. Kalau misalnya itu nggak dijamin, ya apa nggak ini apa memang rezekinya dia segitu aja,
Ya, nanti Allah yang gerakin nih orang-orang sekitarnya untuk menolong dia. Ya, makanya Allah tahu tempat nyimpannya, tempat distribusinya kemana, Allah tahu. Hitungannya sempurna. Nah, sekarang yang dikasih amanat ini, orang sekitarnya ini kita nggak mau nolong, ya salah dia sendiri. Nolong itu untuk menambah jadi 10 ya, atau jadi 700 dia nggak tolong, ya salah dia sendiri. Jadi semua yang dihadirkan Allah ini ritme untuk mencoba dan menggoda. Istiqomah nggak ada sama hukum-hukum Allah. Kalau nggak istiqomah ya nggak bisa. Ya, kurang lebih gitu ya. Iya, dokter. Terima kasih, dokter. Nah, gitu. Ada lagi? Ada lagi? Oke, kalau nggak ada kita tutup. Ya, Dok. Iya, Dok. Alhamdulillah, terima kasih kepada Dr. Ahmad Kurnia atas kajiannya pada pagi hari ini. Demikianlah kajian subuh kita pada hari ini. Semoga kegiatan kita dari awal hingga akhir mendapat ridho dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita tutup kajian kita dengan sama-sama melafazkan kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdika. Allahumma Bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Makasih Dokter warahmatullahi Doni. Baru wabarakatuh. kali ini saya bisa ikut. Ini terbangun tadi malam. Ini udah jam 1 malam di sini. Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih, Dokter Kurnia. Makasih Dokter Kurnia. Makasih semuanya. Iya, dokter. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dokter. Izin live ya.